Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini suatu nikmat dari Allah Jalla wa Ala kembali melanjutkan kajian kita, menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Dan buku yang paling pertama kita baca adalah Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan Ista'in billahi wahdah, minta tolong kepada Allah semata. Telah kita jelaskan bahwa pembahasan manhaj yang paling mendasar adalah akidah. Maka seorang yang serius dengan manhaj adalah dia serius dengan akidah. Bahkan dia merupakan ilmu manhaj yang paling mendasar, yaitu akidah. Dia berusaha untuk menyelesaikan kurikulum pada akidah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka dengannya dia akan kenal akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau bawakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Maksudnya di sini berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Dan doa, yaitu meminta, doa adalah ibadah. Kemudian minta tolong, yaitu al-isti'anah, juga merupakan ibadah. Maksudnya di sini bagaimana permohonan dikatakan dia ibadah, yaitu bila permohonan tersebut memohon atau meminta sesuatu yang tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah, seperti minta rezeki, minta kesembuhan, minta hidayah, minta diangkat musibah, minta dilapangkan rezeki, dihilangkan masalah. Ini tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya orang datang ke kuburan, entah kuburan Syekh Yusuf misalnya, atau Imam Lapeo misalnya, dan kuburan yang lain. Mereka meminta di situ. Mungkin ada yang minta rezeki, ada yang minta jodoh, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta diangkat dari musibah, ada yang minta dilapangkan rezekinya. Ini permintaan. Kalau ada yang minta seperti ini hukumnya syirik. Ini hukumnya adalah syirik karena dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah, yaitu ibadah doa atau ibadah permohonan. Kemudian beliau bawakan ayat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa makhluk itu tidak ada yang bisa memberi manfaat dan tidak ada yang bisa memberi bahaya. Artinya makhluk hanya berusaha. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin manfaat dan terhindar dari bahaya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berusaha melakukan sebab yang dibolehkan oleh agama kita. Pembahasan berikutnya
Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di sini beliau ingin jelaskan tentang ibadah, menjelaskan tentang ibadah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat dari surah Al-Fatihah. Ini diulang ya lebih dari 10 kali dalam sehari semalam, ya 17 kali sehari semalam. Ya, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan surah Al-Fatihah merupakan induk Al-Qur'an, ya ummul kitab, dan inti dari surah Al-Fatihah ini dia ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata berisi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya ibadah apa saja, apakah dia ibadah doa, ibadah sembelihan, ibadah nazar, ibadah tawaf, ibadah khusyuk, ya ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta, selama dia ibadah, maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Disebutkan di surah Al-Jin, Kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya saya hanya berdoa kepada Tuhanku dan saya tidak persekutukan dia dengan sesuatu pun. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Jadi kalau kita berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita minta rezeki, minta jodoh, minta hidayah, minta kesembuhan, minta diangkat musibah, itu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti ya sebagian kaum muslimin kalau ada masalah, ada musibah, dia ingat misalnya kalau ada banjir, misalnya di Sungai Jeneberang, dia ingat penghuni Jeneberang lagi marah misalnya, atau dia mengingat kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Di sana dia bernazar, di sana dia berdoa, di sana dia membawa sesajian. Ya, ini semuanya pelanggaran terhadap manhaj dan pelanggaran terhadap akidah. Ya, terhadap akidah. Tapi ini sebenarnya dibahas di buku-buku tentang akidah. Baik, selanjutnya kata beliau memberikan judul Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Maka di antara prinsip yang mendasar dari manhaj, yang merupakan manhaj atau akidah ahli sunnah adalah tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tentang istiwa Ar-Rahman, istiwa di atas arsy. Taib. Telah warid ayat-ayat dan hadits dan perkataan as-salaf, ya para ulama terdahulu, ya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sebagian dari kaum muslimin bahkan yang diustadkan itu kalau ditanya di mana Allah, ya macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan tidak tahu di mana, ya ada yang mengatakan menyatu dengan dirinya. Ya macam-macam jawaban kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin kalau ditanya dengan pertanyaan di mana Allah. Maka ini termasuk prinsip ya berkaitan dengan manhaj. Kalau ahli sunnah itu meyakini Allah di atas langit. Kalau ahli sunnah itu meyakini Allah di atas langit. Siapa yang tidak meyakini Allah di atas langit, maka ini menyelisih ahli sunnah. Dia bukan ahli sunnah, walaupun dia mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah, Taifatul Mansurah. Ini tidak seperti yang dia klaim untuk dirinya. Ya.
Di antara ayatnya adalah surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepadanya lah al-kalimut thayyib. Kepadanya lah kata-kata yang baik itu yas'ad, terangkat. Wal 'amalus shalih, dan amalan saleh yarfa'u, mengangkatnya. Jadi terangkat, diangkat kepadanya. Ini menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala di atas, ya kan? Tidak mungkin dikatakan diangkat kepadanya sementara dia bukan di atas, ya kan? Tidak mungkin dikatakan diangkat kepadanya ucapan yang baik, amalan yang soleh diangkat kepadanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala di atas. Ayat yang lain di surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan malaikat Jibril ta'ruj, naik kepadanya. Ya kan? Naik kepadanya. Nah, tidak akan mungkin dikatakan naik kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah bukan di atas, ya kan? Sementara Allah bukan di atas. Juga surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Maha suci atau sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la, yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas, ya kan? Tinggi itu di atas. Ya, bagaimana caranya dikatakan tinggi baru di mana-mana, ya kan? Tinggi baru menyatu dengan dirinya. Tinggi dikatakan enggak tahu di mana, ya kan? Ya, sabbihisma rabbikal a'la, Al-A'la yang maha tinggi, sebenarnya dia di atas. Imam Al-Bukhari menukil dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ada dalam Sahih Al-Bukhari ada Kitabut Tauhid, ya, dari Abul Aliyah dan Mujahid tentang tafsir dari ayat tsumma stawa ila sama. Kemudian dia istiwa di atas langit. Maksudnya Imam Al-Bukhari menafsirkan istawa, yaitu ala wartafa'a. Ala wartafa'a, yaitu tinggi, wartafa'a, dan terangkat. Ya, itu makna istawa. Jadi kalau kita cek kamus bahasa Arab, kata istawa itu tidak keluar dari 4 makna, yaitu ala, wartafa'a, wasa'uda, wastaqarra. Ini semuanya bermakna tinggi dan di atas. Ala tinggi, sa'uda tinggi, irtafa'a terangkat tinggi, istaqarra tetap di atas tinggi. Ini semuanya bermakna di atas. Iya. Makanya aneh ya kalau misalnya kata istawa diartikan istaula, artinya menguasai. Menguasai. Tidak ada di kamus bahasa Arab, ya. Tidak ada di kamus bahasa Arab kata istawa artinya istaula. Itu enggak dikenal dari ulama as-salaf. Jadi yang dikenal adalah istawa artinya tinggi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, ya. Jadi misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Kata Imam At-Tabari, ala wartafa'a. Ala wartafa'a, yaitu tinggi dan terangkat. Maksudnya tinggi di atas ars. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hari Arafah. Hari Arafah besok, ya. 9 Dzulhijjah. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Arafah pada haji wada, haji perpisahan. Beliau mengatakan kepada kaum muslimin, ala hal ballagtu? Qalu na'am. Ketahuilah, apakah saya sudah sampaikan? Maksudnya sampaikan agama ini? Para sahabat bilang iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, yarfa isba'ahu, mengangkat telunjuknya, ilas sama, menunjuk ke langit. Ya, kemudian beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Ya Allah persaksikanlah. Ini isyarat, ya, beliau menunjuk tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala
di atas. Setelah beliau tanya para sahabat, apakah kalian merasa saya sudah sampaikan amanah ini, dakwah ini, Islam ini? Kata para sahabat, iya. Maka Nabi menunjuk ke atas, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah ini, ya, persaksikanlah bahwa saya telah menyampaikan Islam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersisa, semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid adalah Nabi menunjuk ke atas, yang mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Berkata Al-Auza'i, kunna wattabi'un mutawafirun naqul innallaha jalla dzikruhu fawqa arsyihi nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Kata Al-Auza'i, kami dan para tabi'in ma'ruf artinya merata mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fawqa arsyihi, di atas arsy. Ya, di atas arsy. Dan kami beriman dengan apa yang warid dari sunnah, yang datang dari sunnah atau hadits Nabi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakawi menyebutkan dalam akidah Syafi'i, akidah Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, innallaha ta'ala ala arsyihi fi samaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langitnya, gitu ya. Jadi kan arsy di atas langit, sementara Allah di atas arsy. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Allah mendekat kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Wa anna Allah yanzil ila sama'id dunya kaifa syaa. Dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Berarti kalau turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Ya kan, dari atas ke bawah. Ini jelas ya, semua dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits serta perkataan para ulama, ya termasuk Imam Asy-Syafi'i, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Maka siapa yang tidak meyakini Allah di atas, ya di atas seluruh makhluknya, di atas langit, di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, maka ini bukan dari ahli sunnah, bukan dari al-firqatun najiyah, ya bahkan bukan dari ini termasuk pembatal keislaman. Ini termasuk pembatal keislaman, bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, tapi ini termasuk akidah yang mengeluarkan dari Islam. Ya, bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, tapi mengeluarkan dari Islam. Itu asalnya, kita nggak vonis orang per orang, tapi secara umum perbuatan ini, akidah ini, kalau diselisihi, ini bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, golongan yang selamat, tapi bahkan mengeluarkan dari Islam. Ya, ini hukum secara umum. Adapun memvonis orang per orang, ya mungkin dia salah paham atau mungkin belum sampai dalil, ya kan? Mungkin dia terpaksa dan seterusnya. Tapi secara umum, ya tidak meyakini hal ini bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, tapi mengeluarkan dari Islam. Kita sebutkan nanti perkataan para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, beliau mengatakan, man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya enggak tahu di mana Tuhanku, apakah di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Ya, wa arsyuhu fawqa sab'i samawat. Sementara arsy Allah di atas langit ketujuh. Ya, di atas langit ketujuh. Ya, jadi kalau dia mengatakan innahu 'alal arsy. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan betul, dia di atas arsy, gitu ya. Dia di atas arsy, Allah di atas arsy. Tapi saya tidak tahu, la adri al-arsyu fis sama' am fil ard. Tapi saya tidak tahu arsy itu di mana, apakah di langit atau di bumi. Kata beliau, qala huwa kafir. Kata Imam Abu Hanifah, orang seperti ini juga sudah kafir. Ya, orang seperti ini juga, walaupun dia bilang Allah di atas langit, Allah di atas arsy, tapi saya enggak tahu di mana arsy. Gitu ya, saya enggak tahu di mana arsy, di langit kah, di bumi kah, saya enggak tahu di mana. Sama juga, ini hukumnya kafir. Hukumnya
kafir. Li'annahu ankara annahu fis sama, karena dia mengingkari Allah di atas langit. Iya, Allah di atas langit. Siapa yang mengingkari, faman ankara annahu fis sama faqad kafar. Siapa yang mengingkari bahwa Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat. Karena dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Jangankan mengingkari satu ayat, satu huruf dari Al-Quran diingkari, itu merupakan kekufuran. Itu merupakan kekufuran. Jadi tidak yakin Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka ini bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, tapi bukan hanya mengeluarkan dari ahli sunnah, tapi bisa mengeluarkan dari Islam. Dia termasuk pembatal keislaman. Iya. Jadi kalau mau cek seseorang apakah dia termasuk ahli sunnah, diantaranya tanya di mana Allah, gitu ya. Tanya di mana Allah. Jadi kalau dengar ustadz tentang pembahasan aina Allah, di mana Allah, di situ dia salah, tidak mau bilang Allah di atas, sudah. Ini bukan ahli sunnah. Ya, dan dia istilahnya telah melakukan pembatal keislaman. Adapun memvonisnya, ini tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi, entah dia jahil atau entah dia terpaksa atau entah dia muta'awil, artinya dia mentakwil, ya, ada pemahaman, ada kena syubhat, ya kan? Ya, tapi asalnya tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ini merupakan kekufuran. Dan betapa banyak kaum muslimin meyakini seperti itu. Artinya kalau ditanya di mana Allah, ya di mana-mana, ya kan? Di mana-mana. Kalau ditanya di mana Allah, ya ada yang bilang nggak tahu di mana. Kalau ditanya di mana Allah, di hatiku, ya kan? Ini mungkin mereka anggap ini perkara yang ringan, ya, hal yang biasa. Setelah kita belajar, ini bukan hanya mengeluarkan dari manhaj, bukan hanya mengeluarkan dari golongan yang selamat, tapi mengeluarkan dari Islam. Ya, mengeluarkan dari Islam. Imam Malik ditanya, ditanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Ya, istiwa di atas arsy. Jadi Allah tinggi di atas arsy. Imam Malik ditanya tentang itu, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Apa jawaban beliau? Ini coba lihat bagaimana jawaban ulama. Ya, kata beliau istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum, artinya apa yang ditanyakan jelas. Ya. Allah tinggi di atas arsy, jelas, tinggi ya jelas, ya kan? Masa enggak paham tinggi? Ya kan? Dia di atas arsy, jelas. Wal kaif majhul, tapi bagaimananya itu tidak diketahui. Maksudnya Allah hanya mengkhabarkan dia di atas semua makhluknya, di atas arsy. Ya, di atas arsy, di atas semua makhluknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan bagaimana dia di atas. Modelnya bagaimana, kaifiatnya bagaimana, itu enggak dijelaskan. Ya, jadi bagaimananya majhul, enggak ditahu. Wal imanu bihi wajib, sementara beriman dengannya wajib. Kita beriman, kita wajib beriman Allah di atas langit, wajib. Jangan tanya bagaimana dia, yang jelas kita percaya bahwa dia di atas. Sesuai dengan dia yang maha sempurna. Enggak usah repot-repot tanya bagaimana dia di atas, ya kan? Wasu'alu anhu bidah, dan bertanya tentang kaifiat bagaimana dia di atas, ini termasuk pertanyaan yang bidah. Makanya kata beliau, ukhruju hadza al-mubtadi, keluarkan ahlul bidah ini. Ya, keluarkan ahlul bidah ini. Ya, jadi berkaitan dengan istiwa atau berkaitan dengan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk prinsip ahli sunnah. Termasuk prinsip ahli sunnah. Dan bukan hanya tentang sifat istiwa, tapi semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diselisihi. Dan ini dibahas dalam buku-buku tentang asma wa sifat. Baik. Selanjutnya beliau ingatkan di sini tentang tidak boleh menafsirkan istawa dengan istaula. Ya, la yajuzu tafsiru istawa bimana istaula. Tidak boleh menafsirkan istawa dengan istaula. Tadi kan kalau kita istawa artinya tinggi. Ala, wartafa, wa sa'uda, ya, wa astaqarra, semuanya bermakna tinggi. Ada yang menafsirkan istawa artinya istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi Ar-Rahman menguasai arsy, begitu ya.
menguasai ars. Ini cara mereka ya. Cara mereka supaya tidak ada dalil. Ya, supaya tidak ada dalil yang menghantam mereka. Kan mereka tidak mau bilang Allah di atas. Ketika ada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman tinggi di atas ars, mereka bilang bukan tinggi artinya, tapi menguasai. Gitu ya. Artinya menguasai. Jadi Ar-Rahman menguasai ars. Jadi aman mereka dengan ayat ini. Nah, kita katakan bahwasanya mengartikan istawa yang artinya tinggi dengan istaula yaitu menguasai, ini penafsiran yang tidak warid dari as-salaf. Ya, tidak dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, tidak dikenal dari as-salaf. Sementara tariqah atau jalan as-salaf itu tentunya lebih selamat, mereka lebih paham, ya, mereka lebih mencocoki kebenaran. Kenapa? Di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, enggak ada yang menafsirkan istawa dengan istaula. Nanti muncul belakangan baru bahasakan istawa artinya istaula menguasai. Dan ini bahkan mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, laqad amara Allahul yahuda ay yaqulu hittah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan hittah. Hittah artinya minta ampunlah, ya, minta ampunlah. Itu artinya. Tapi ternyata orang Yahudi ini disuruh mengucapkan hittah, mereka tambah satu huruf menjadi hentah. Ya, menjadi hentah. Hentah artinya gandum. Hentah artinya biji gandum. Jadi langsung lain artinya. Sama tadi ya, istawa mereka ganti menjadi istaula. Orang Yahudi sini hittah mereka ganti menjadi hentah. Maka ada kemiripan. Ya, ada kemiripan dengan orang Yahudi dengan orang yang seperti ini, yaitu orang Yahudi disuruh mengucapkan hittah, ya mereka tambah satu huruf menjadi hentah. Sama di sini ayat istawa mereka tambah dengan lam, istaula gitu ya. Istawa mereka tambah lam yaitu istaula. Maka ini termasuk gaya Yahudi. Ya, gaya Yahudi mereka merubah dari ayat, ya mungkin tidak berani lafadznya, ya tapi artinya yaitu penafsirannya. Mungkin mereka enggak berani rubah ayat, ya tambah satu huruf dari ayat, tapi yang mereka rubah adalah artinya. Ya, istawa mereka artikan dengan arti yang tidak ada pada kata tersebut, yaitu istawa diartikan dengan istaula. Ini mirip dengan gaya dari orang-orang Yahudi, yaitu yang menyelewengkan ayat, yang merubah ayat pada asalnya. Ya, mereka tidak menerjemah sebagaimana mestinya. Taib. Selesai ya pembahasan tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Beliau masuk di sini menjelaskan tentang ahamiyatu at-tauhid, pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid, urgensi tauhid. Ya, jadi ahli sunnah atau al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu mereka perhatian dengan tauhid. Mereka perhatian dengan tauhid. Maksudnya ilmu yang paling mereka perhatikan, dakwah yang paling mereka prioritaskan itu dakwah tauhid. Itu termasuk ciri dari ahli sunnah. Ciri dari ahli sunnah, mereka perhatian dengan tauhid. Ya, mereka memperbaiki akidah. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini atau jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Itu namanya tauhid. Iya. Artinya ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul itu ternyata untuk berdakwah kepada tauhid. Ya, berdakwah kepada tauhid. Dari Nabi Nuh alaihi salam, itu rasul yang paling pertama, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling terakhir, itu dakwanya sama. Jadi dakwah utama mereka, ya, prioritas mereka dalam dakwah tauhid. Nabi kita Muhammad 13 tahun di Mekah, tidak ada dakwanya kecuali tauhid. Tidak ada dakwah jihad, tidak ada dakwah tentang haji, umrah,
Ya, tidak ada tentang hijab, tidak ada tentang di Mekah hanya ada dakwah tauhid. Hanya ada dakwah tauhid. Ya, ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ternyata tauhid ini merupakan dakwah setiap nabi dan rasul. Dia merupakan maksud diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan syirik. Iya. Kemudian yang kedua, semua para nabi dan rasul, ya semua para nabi dan rasul itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah ini, ya untuk menyampaikan dakwah tauhid ini kepada manusia sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali saya. Oleh karenanya sembahlah saya. Iya, jadi sini jelas ya. Bahkan ada ayat yang lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap generasi seorang utusan, yaitu rasul. Misinya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Tagut artinya semua yang disembah selain Allah. Taib. Kalau kita lihat sekarang dai-dai, ya ada yang terkenal dengan lucunya, ada yang terkenal dengan filsafatnya, ya, ada yang terkenal dengan musiknya, ada yang terkenal dengan fadilahnya, ada yang terkenal dengan macam-macam. Artinya punya khas tersendiri. Tapi ciri khas dari Ahlus Sunnah, dari Al-Firqatun Najiyah adalah mereka perhatian dengan tauhid. Perhatian dengan dakwah tauhid. Artinya dakwah mereka yang paling nampak, yang mana itu merupakan pondasi pada dakwanya, prioritas mereka adalah tauhid. Adalah tauhid. Beliau sebutkan di sini tentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. Ya, beliau mendakwai orang-orang Quraisy itu dengan dakwah tauhid 13 tahun. Ya 13 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, itu tidak ada dakwah beliau kecuali dakwah tauhid. Ya. Jadi kesimpulannya selama Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, kalau kita lihat dari dakwah Nabi kan ada dua, ada akidah, ada syariat. Ya. Ternyata di Mekah tidak ada syariat. Tidak ada syariat puasa, ada syariat zakat, ada syariat haji, tidak ada. Di Mekah hanya menjelaskan tentang akidah, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. 13 tahun. Kalau di Madinah hanya 10 tahun. Di Madinah hanya 10 tahun. Semua syariat Islam turun di Madinah. Ya, semua syariat Islam turun di Madinah. Padahal hanya 10 tahun. Sementara di Mekah tidak ada dakwah Nabi kecuali tauhid. Ya, kecuali tauhid. Ada tambahan satu saja, yaitu sholat. Yaitu sholat. Itu pun di akhir-akhir di Mekah. Artinya tahun ke-11 dari 13 tahun, nanti tahun ke-11 baru ada tambahan syariat, yaitu sholat. Itu pun satu saja. Itu pun sholat di Mekah 2 rakaat, tidak ada 4 rakaat. Itu pun tidak pakai adzan, tidak pakai qomat, ya kan? Masih sangat ringkas sekali. Taib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak di atas tauhid. Ya seperti beliau berkata kepada Ibnu Abbas, ya seperti beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan akidah terhadap Ibnu Abbas yang masih anak-anak ketika itu. Beliau mengajarkan akidah yang benar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Taib. Jadi tauhid ini yaitu ibadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah, ini merupakan hakikat dari Islam. Ya, di mana Islam dibangun di atas ini, yaitu di atas la ilaha illallah.
Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengutus utusan-utusan ke negeri-negeri, diantaranya ke negeri Yaman. Di sini mulai kelihatan ya bagaimana manhaj yang benar dalam berdakwah. Ketika Nabi SAW mengutus dai-dai atau duta ke beberapa negara, diantaranya ke Yaman, ya, yaitu pernah beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Nah, yang pertama kali yang kamu dakwakan nanti kepada mereka, penduduk Yaman, adalah syahadat la ilaha illallah. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini Nabi SAW mengirim dai ke negeri Yaman. Pesan Nabi adalah yang pertama kali engkau dakwakan adalah la ilaha illallah. Ya, adalah la ilaha illallah. Ya. Kesimpulannya adalah tauhid itu yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Bagaimana itu? Yaitu beribadah hanya kepada Allah, ibadah ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dilakukan. Itulah tauhid. Jadi ibadah hanya kepada Allah, ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, dan ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna tauhid. Itulah makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengesahkan Nabi Muhammad dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh orang-orang Quraisy tentang kedudukan, kekuasaan, harta, wanita, ya, agar dia meninggalkan dakwah tauhid, agar Nabi meninggalkan dakwah tauhid. Namun Nabi tidak menerima tawaran tersebut, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin gencar mendakwakan tauhid. Ya, semakin gencar mendakwakan tauhid. Kadang kan sekarang sebagian orang mengatakan, ya nggak usahlah dakwah tauhid, masih banyak dakwah yang lain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, ya, membantu orang yang susah, ya masih banyak tema-tema yang lain. Nah, ini tidak paham dakwah, ya tidak paham tentang manhaj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun itu nggak diterima dakwanya. Tapi Nabi tidak pernah ganti materi. Nabi tidak pernah, sudahlah kita ganti tema saja, kita nggak usah bahas tentang tauhid, sepertinya berat. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengganti dakwanya, terus mendakwakan tauhid 13 tahun. Ya enggak diterima sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, ya hijrah ke Madinah. Ya karena tauhid ini merupakan pondasi agama Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Ya tidak ada Islam tanpa tauhid. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa dan seterusnya, tapi kalau rusak tauhid kita, maka itu semuanya sia-sia. Ya semuanya sia-sia. Dan tauhid ini ya merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dia memulai hidupnya dengan tauhid. Dia hidup di atas tauhid. Dia mengajak kepada tauhid. Ya, dia mengajak kepada tauhid. Ya. Karena tauhid ini dia akan menyatukan kaum muslimin. Ya, tidak pandang dari negara mana, dari suku mana, bagaimana status sosialnya. Tapi ketika meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kalimat yang menyatukan mereka. Ya, kalimat yang menyatukan mereka. Baik, ini diantara pentingnya tauhid. Kemudian beliau sebutkan tentang min fadli at-tauhid, dari keutamaan-keutamaan tauhid. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Maksudnya yang tidak mencampurkan agamanya, ibadahnya dengan kezaliman, yaitu syirik. Apa keutamaannya? Ulaika lahumul aman. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Disebutkan dua manfaat, dua keutamaan. Yang pertama aman, yang kedua petunjuk. Jadi kalau mau aman, tegakkan tauhid. Kalau mau dapat petunjuk, tegakkan tauhid. Ya, tegakkan tauhid. Artinya orang yang berbuat syirik tidak akan aman. Tidak akan aman di dunia, tidak akan aman dari siksaan kubur, dan tidak akan aman dari siksaan neraka. Ya, tapi siapa yang bertauhid, maka dia akan aman. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia, dari siksa kubur dan dari siksa neraka. Waliyadzubillah. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi seorang yang di atas petunjuk yaitu dengan berada di atas tauhid. Siapa yang rusak tauhidnya, rusak akidahnya, maka semuanya akan ikut rusak. Ibaratnya kalau rumah pondasinya salah, maka apapun yang dibangun di atasnya juga akan ikut bermasalah. Kemudian beliau bawakan ayat atau bawakan hadits riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman bid'un wa situna syu'bah." Di sebagian hadits itu sab'una syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu sekitar 76 ya sampai 79 73 sampai 79 cabang. Kalau disebutkan di sini 73 sampai 63 sampai 69 cabang. Ada beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan 63 sampai 69, ada yang mengatakan 73 sampai 79 cabang. As-syahid adalah yang menjadi dalil bagi kita adalah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan tentang manfaat atau keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu merupakan sebab kemuliaan, sebab kebahagiaan, dan tauhid itu sebagai penggugur dosa. Ya, tauhid sebagai penggugur dosa. Iya. Disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim ya, Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa merupakan kalimat ya Allah yang Allah tujukan kepada Maryam, dan ruh dari Allah, serta percaya surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Asyahid adalah yang pertama, man syahida alla ilaha illallah. Siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah. Ini syahidnya ya. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Jadi bagaimanapun amalannya, walaupun sedikit, tapi kalau bagus tauhidnya, maka pasti masuk surga. Ya mungkin dia punya dosa-dosa besar, tapi selain syirik, artinya tauhidnya bagus, dia tidak berbuat syirik, maka pasti masuk surga. Sekalipun dia masuk neraka, tidak akan kekal, pasti dia kembali ke surga. Tapi siapa yang berbuat syirik, maka dia kekal di neraka. Dia tidak akan masuk surga, dia kekal di neraka. Ya. Juga disebutkan di hadits dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi, dan beliau hasankan
tentang hadits qudsi. Ya, hadits qudsi. Ya, kalau Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, maksudnya engkau mati, engkau meninggal dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau berjumpa denganku kemudian saya akan datang kepadamu, ya saya akan jumpai engkau, ya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ya, seandainya anak Adam berjumpa denganku, maksudnya meninggal dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak mempersekutukan saya, ya tidak mempersekutukan saya dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka saya juga datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Jadi kalau misalnya dosanya sepenuh bumi tapi dia tidak berbuat syirik, dia bertauhid, tidak buat syirik, ada dosa tapi bukan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Iya, sebesar itu pula. Iya. Bahkan disebutkan di hadits riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya siapa yang mati dan dia tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Jadi yang penting tidak bikin syirik, pasti masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dengannya, maksudnya mati dan dia berbuat syirik, pasti masuk neraka. Jadi ini mengerikan ya, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia jihad, tapi dia buat syirik. Kalau dia buat syirik, itu pasti masuk neraka, ya, kekal di neraka. Tapi kalau dia bertauhid, tapi mungkin dia punya dosa, tapi bukan syirik, ya, mungkin ada dosa riba, ada zina, ada judi, ada dosa-dosa besar, tapi bukan syirik, maka pasti masuk surga, pasti masuk surga. Bagaimana itu? Orang yang punya dosa tapi bukan syirik, dia berjumpa dengan Allah, dia punya dosa, maksudnya dia belum sempat bertobat, tapi dosanya ini bukan syirik, ya dosanya dosa-dosa besar tapi bukan syirik, maka orang yang seperti ini ya dipastikan masuk surga. Hanya saja masuknya itu mungkin langsung dan mungkin masuk neraka dulu, gitu ya. Mungkin langsung masuk surga atau harus masuk neraka dulu, kemudian setelah bersih dosanya baru masuk ke surga. Ya, baru masuk ke surga. Karena dosa selain syirik itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya terserah Allah. Kalau Allah ampuni, ya berarti dia diampuni langsung masuk surga. Kalau Allah enggak ampuni, ya berarti dibersihkan dosanya dulu, dimasukkan ke neraka. Nah, kemudian setelah bersih, baru dimasukkan ke surga. Tapi pembahasan kita adalah pastinya orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, itu pasti masuk surga. Entah langsung atau harus ke neraka dulu karena dosa-dosanya, tapi yang pastinya akan kembali ke surga. Tapi orang yang berbuat syirik, maka dia tidak akan keluar dari neraka. Dia akan kekal di neraka. Iya. Jadi hadits-hadits yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan merupakan sebab kebahagiaan hamba. Ya, dia merupakan sarana diampuni dosa-dosa hamba, digugurkan kesalahan-kesalahannya. Iya. Kemudian satu lagi yaitu min fawaidit tauhid, dari manfaat tauhid. Dari manfaat tauhid. Tauhid yang murni ketika terwujud, ya, terlaksana dalam kehidupan seseorang atau masyarakat, maka ini akan kelihatan atau akan membawakan hasil, ya, akan membawa hasil yang baik. Yang pertama adalah di antara manfaat tauhid itu, baik pada pribadi atau rumah tangga atau masyarakat, itu akan melepaskan dari perbudakan kepada makhluk. Dari perbudakan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah.
Ya, orang kalau berbuat syirik itu dia diperbudak oleh jin. Ya, dikit-dikit pamali, ya kan? Oh nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Masuk rumah baru harus baca ini, sedia ini, bikin begini. Repot sekali, ya. Hidupnya repot sekali. Tapi ketika dia bertauhid santai, baca bismillah, beli mobil baru bismillah, masuk rumah baru bismillah, ya tidak ada yang repot, tidak harus ada telurnya, ada baca-bacanya, ada apanya, ya. Dia santai saja hidupnya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara manfaat yang pertama adalah akan melepaskan hamba dari perbudakan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena orang yang belajar tauhid, dia yakin rezekinya di tangan Allah, nasibnya di tangan Allah, sehatnya di tangan Allah. Dia cuma berusaha. Dia cuma berusaha. Tapi hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa sekarang orang banyak takut, ya banyak khawatir? Karena dia bersandar kepada sebab. Ya kalau nggak ada ini nanti bagaimana, kalau nggak ada ini nanti bagaimana, kalau nggak ada ini nanti bagaimana. Padahal dia tugasnya hanya berusaha. Tugasnya hanya berusaha, adapun selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang segalanya, kita hanya berusaha. Dan sebab hanyalah sebab, tidak menentukan. Tapi yang memberi manfaat, yang menghindarkan dari bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mengeluarkan dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang kan kaum muslimin sebagian ada yang terikat dengan kuburan, ada yang terikat dengan keramat-keramat, ya macam-macam, ada gunung, ya kan, Gunung Bawah Karaing, ada pohon besar, ada jembatan angker, ada rumah yang dikeramatkan, ada kuburan. Kalau sakit anaknya atau ada masalah besar atau ada kerugian atau ada musibah, ya ingat ini, ingat itu. Ini semuanya diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh makhluk. Ya, sehingga dia terikat dengan hal-hal yang seperti itu, padahal tidak ada yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari bahaya kecuali Allah. Dengan dia belajar tauhid, dia mendapatkan manfaat, di antaranya adalah dia terlepas dari perbudakan kepada makhluk. Dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, dari manfaat tauhid, ya, dia akan mengerti akan arti kehidupan. Ya, dia akan mengerti akan arti kehidupan. Hidup ini untuk apa? Ya kan? Hidup ini untuk apa? Setelah dia belajar tauhid, oh ternyata kita hidup memang untuk bertauhid. Kita hidup ini, kita dicipta di dunia ini, tujuannya cuma satu, yaitu agar kita bertauhid. Ya, agar kita bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ternyata setelah kita belajar tauhid, ternyata gunanya kita di dunia ini cuma satu, itu bertauhid. Adapun yang lain itu sekedar sarana saja, sekedar ya fasilitas, sekedar pelengkap yang kita pakai untuk menggunakan fungsi kita, yaitu tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari manfaat tauhid, seorang ketika dia bertauhid, maka dia merupakan sumber keamanan. Dia merupakan sumber keamanan. Iya, aman pada hatinya, dia merasakan ketenangan, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang rezekinya, tentang nasibnya, tentang keluarganya, ya tentang masa depannya, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian manusia khawatir terus, was-was. Nanti anakku makan apa? Nanti kalau sakit gimana? Nanti masa depannya gimana? Ya kan? Ini kecemasan, cemas. Tapi orang yang bertauhid dia tenang. Dia tenang, dia pasrah kepada Allah, dia hanya menempuh sebab, selebihnya itu urusan Allah, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, wa huwa khairur razikin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki, dan seterusnya. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong.
Ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadanya maka dia yang akan menjaminnya. Maka dengan ayat-ayat seperti ini membuat dia tenang. Dia hanya berusaha saja. Tapi dia tidak bersandar kepada gajinya, dia tidak bersandar kepada sebab yang dia lakukan dengan bisnisnya, tapi dia bersandar hanya kepada Allah. Sebatas perbuatan tangan, sebatas gerakan-gerakan badan dalam menempuh sebab, adapun hatinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang. Sekarang kan banyak stres ya. Apalagi di musim corona misalnya, ya sempit hidupnya atau sesak dadanya, keras kehidupannya, ya akhirnya ketika lemah tauhid, maka ini akan mempengaruhi seseorang, ya. Padahal di saat-saat seperti ini merupakan ujian diantaranya untuk melihat tauhid seseorang, bagaimana aplikasi dia terhadap tauhid. Kalau betul dia bertauhid, dia akan tenang, ya, bahwasanya dimanapun dia berada, kondisi apapun, kalau memang itu rezekinya, maka tidak akan bisa meleset darinya. Dia hanyalah berusaha sesuai dengan kemampuan dia. Selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebab yang dilakukan juga itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya tenang. Iya, maka kalau orang yang banyak pusing, yang bingung, yang khawatir ya akan masa depan dan semisalnya, ini menunjukkan ada masalah dengan tauhid, perlu belajar banyak tentang tauhid. Taib. Kemudian tauhid itu dia merupakan tauhid itu merupakan diantara manfaatnya yaitu kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa artinya dalam hidup ini kan kita menghadapi banyak masalah, ya kan? Pasti dalam hidup, ya namanya juga hidup di dunia, itu banyak masalah yang kita hadapi. Ya, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi seorang yang bertauhid, ya dia akan memiliki kekuatan jiwa. Ya, memiliki kekuatan jiwa. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang atur, dia yakin Allah yang tolong, dia yakin di tangan Allah segalanya, maka dia pasrahkan kepadanya. Dia yakin dengan firman-Nya, ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang tolong, ya kan? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan membuat dia kuat jiwanya, ya, tegar menghadapi masalah, ya kan? Beda dengan sebagian orang yang lemah tauhidnya, ya kadang dia frustasi, kadang dia bunuh diri, dia minum racun, lempar diri dari gedung yang tinggi karena dia tidak siap, ya, jiwanya tidak siap untuk menghadapi masalah. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ya, disebutkan dalam ayat, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kamu ditimpa bahaya, maka tidak ada yang bisa mengangkat bahaya itu kecuali Dia. Jadi hati ini kita hanya gerakan-gerakan badan menempuh sebab, selebihnya urusan Allah. Artinya hati ini senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan selama kita bersama Allah, selama kita di atas jalan Allah, selama kita mentauhidkannya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa huwa khairur raziqin. Dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sebaik-baik maula, sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong. Ya, sebaik-baik penolong. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, dia akan tegar bagaikan gunung yang kokoh, ya, bagaikan gunung yang kokoh. Dia tidak akan goyang, ya, dia tidak akan goyah dengan angin yang menerpanya karena kekuatan jiwa dari keyakinan terhadap tauhid ini. Kemudian yang kelima dari manfaat tauhid, tauhid itu adalah pondasi al-ukhuwah, ya, artinya pondasi persaudaraan, ya, persaudaraan.
Ya, artinya tauhid itu di antara manfaatnya dia akan mensejajarkan manusia. Karena kan kalau tidak bertauhid ada yang mengkultuskan wali, ya, meninggikan orang soleh, kuburan ini, ya kan? Artinya manusia kadang diangkat, dipuja, dibesarkan melebihi posisi sebagai manusia. Tapi dengan tauhid manusia itu semuanya sama. Dengan tauhid manusia itu semuanya sama. Kalau orang bilang ya degaga jago, ya kan? Tidak ada yang hebat. Namanya manusia tidak ada yang hebat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada yang hebat. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jabatan, harta, kekuatan fisik, ya, ilmu, ketenaran, apapun yang dimiliki manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid akan menghilangkan semua itu. Ya, akan menghilangkan semua itu. Manusia dengan dia bertauhid, maka manusia sama. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Semuanya sama, tidak ada yang lebih dari satu dengan yang lain. Itu semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau syirik itu dia. Sehingga makhluk itu berjenjang-jenjang, ada yang ditinggikan, bahkan sampai ditempatkan pada posisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dipanjatkan doa kepadanya. Ini gara-gara kerusakan tauhid, ya, kerusakan tauhid. Taib. Jadi sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.